Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang koperasi. Adapun submateri yang akan kita bahas hari ini adalah jenis koperasi, perangkat koperasi, dan sumber permodalan koperasi. Baiklah anak-anak, untuk jenis koperasi itu ada 5, dibagi berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang tugasnya mengelola usaha simpan pinjam. Contohnya koperasi pegawai yang sering ada di kantor. Yang kedua ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang tugasnya mengelola usaha produksi. Contohnya sebuah koperasi yang menjual bahan baku seperti bibit tanaman. Yang ketiga ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang tugasnya mengelola usaha barang untuk dikonsumsi. Contohnya koperasi yang menjual gula, beras, minyak, dan lain-lain. Yang keempat ada koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang menjual barang yang dihasilkan oleh anggota koperasi tersebut. Yang kelima ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang mengelola usaha layanan jasa. Contohnya koperasi yang memberikan pelayanan asuransi. Nah, untuk perangkat koperasi itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu struktur internal dan struktur eksternal. Di mana struktur internal itu adalah hubungan yang ada dalam suatu koperasi. Hubungannya ini hanya antar anggota koperasi tersebut. Di mana dalam struktur internal koperasi, itu yang paling tinggi adalah rapat anggota. Nah, di bawah rapat anggota, itu ada pengurus dan pengawas, lalu ada pengelola. Selanjutnya ada struktur eksternal. Struktur eksternal merupakan hubungan di luar koperasi, di mana hubungan ini merupakan hubungan antar koperasi satu dengan koperasi lainnya. Untuk yang paling dasar, itu ada koperasi primer. Koperasi primer ini merupakan koperasi paling sedikit anggotanya 20 orang. Di atas koperasi primer ada koperasi pusat, yaitu koperasi yang terdiri dari minimal 5 koperasi primer. Jadi, koperasi pusat ini merupakan gabungan dari 5 koperasi primer. Di atas koperasi pusat ada koperasi gabungan, yaitu koperasi yang terdiri dari 3 koperasi pusat. Jadi, koperasi gabungan ini merupakan gabungan dari 3 koperasi pusat. Untuk yang paling atas itu ada koperasi induk, yaitu koperasi yang terdiri dari minimal 3 koperasi gabungan. Jadi, koperasi induk ini adalah gabungan dari 3 koperasi gabungan. Untuk sumber permodalan koperasi itu dibagi menjadi 2, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk modal sendiri itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Simpanan pokok itu merupakan sejumlah uang yang dibayar pada saat masuk menjadi anggota dan tidak dapat diambil selama menjadi anggota. Jadi simpanan pokok itu hanya dibayar 1 kali pada saat masuk menjadi anggota. Kemudian simpanan wajib itu merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh anggota dalam periode tertentu dan tidak dapat diambil selama menjadi anggota. Misalnya bayarnya per minggu, per bulan, atau per 2 minggu. Sedangkan dana cadangan merupakan dana yang dibayar oleh anggota namun dapat diambil sewaktu-waktu, kapanpun anggota butuh dana tersebut. Dan yang terakhir, hibah adalah uang atau barang yang bersifat pemberian. Selain modal sendiri, koperasi juga ada modal pinjaman, yaitu modal tambahan yang bukan berasal dari koperasi. Nah, pinjaman ini dapat berasal dari anggota koperasi tersebut, dapat dari koperasi lain, dapat dari bank atau lembaga keuangan, dapat dari penerbitan obligasi atau surat hutang, dan bisa didapatkan dari sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undang.
Nah, dari materi yang sudah kita bahas hari ini, menurutmu apa perbedaan koperasi dengan perusahaan? Jelaskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa mencatat materi hari ini di buku catatan ya. Jaga kesehatan dan tetap stay at home. Salam ekonomi. Terima kasih.